Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pertama, yaitu korupsi. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Kedua, yaitu ada terorisme. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan jalan mencegah melalui 4 pilar kebangsaan, yakni melalui nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI dan UUD 1945. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan dapat mencegah aksi terorisme. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus menghargai harkat dan martabat orang lain. Tidak boleh berbuat tercela, menghina, atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu ada kerusakan lingkungan. Penjabaran pengalaman atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselaraan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan batin. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila kelima yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Ada sila ketuhanan. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat yang sempurna dan suci. 2. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah, manusia menyadari bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan sebaik-baiknya. Harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Kedua, perlakukan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Ketiga, manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya memiliki daya cipta rasa, karsa, dan keyakinan. Sila Persatuan Indonesia. Pertama, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi. Kedua, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, suku bangsa, dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Ketiga, cinta dan bangsa akan bangsa dan negara Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Ketiga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Terakhir, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia,
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan 3. Menghormati hak milik orang lain. Yang keempat yaitu ada dekadensi moral. Di sini makin banyak masyarakat yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Pancasila hanya sebatas ujaran di bibir saja, tapi tidak diwujudkan, diamalkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehingga di mana-mana marak terjadinya perkelahian antar pelajar. Itu adalah tanda kemerosotan akhlak bangsa yang sulit untuk diobati. Persatuan Indonesia dari bunyinya saja kita harusnya tahu bahwa kita dituntut untuk saling bersatu membangun negeri Indonesia dengan cara menunjukkan rasa persatuan itu dengan sifat saling toleransi, kompak, gotong royong. Walaupun di negara kita ini banyak sekali perbedaan, ketidakpahaman mengenai Pancasila masyarakat, banyak yang bentrok lainnya, sebagainya bahkan sampai terjadi pembunuhan.